Di episode sebelumnya, di Pulau Naga Kuno, ketegangan memuncak. Xiao Yan bersiap memulai proses paling berbahaya, menyaring kristal naga Phoenix dalam tubuh Ziyan. Dengan bantuan Penatua Zuli dan kemunculan mengejutkan Taijian Zunze, yang ternyata masih hidup, Xiao Yan duduk di atas kawah gunung berapi, memanggil api surgawi miliknya. Satu kesalahan saja membuat Ziyan bisa hancur. Puluhan naga menjaga dari kejauhan, langit bergetar, dan di tengah panas membara, kristal itu masih belum meleleh. Tapi Xiao Yan tak menyerah. Dengan tekad baja dan napas api surgawi, segalanya akan ditentukan di sini. Permulaan, harapan, atau bencana. Bagaimana video kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Langit membara, seolah-olah matahari telah turun dari singgasananya dan menggantung tepat di atas gunung berapi itu. Suhu mematikan menekan segala kehidupan di bawahnya, dedaunan menguning, udara menggantung berat, dan dunia tampak seperti ditahan dalam napas terakhirnya. Namun, tak satu pun dari itu menarik perhatian para penghuni Pulau Naga Timur. Semua mata, semua napas, semua harapan, tertuju pada satu sosok, seorang pemuda kurus yang duduk bersila di depan kuali raksasa, seperti dewa api yang mengatur nasib langit dan bumi. Kuali itu, tungku penyempurnaan legendaris, memancarkan kilatan api ungu yang berubah warna seiring gerakan tangan pemuda itu. Dialah Xiao Yan, sang juara pil gathering, kini memikul beban sebuah ras kuno di pundaknya. Di langit yang terbelah oleh panas, Tetua Zuli dan Elder Qiyu berdiri bagaikan patung batu, menyaksikan dengan gugup. Apa kau pikir dia bisa melakukannya? Dia masih muda, tapi semangatnya jauh melampaui usianya. Jika ada yang bisa, itu dia, jawab Zuli. Mereka tak bisa gagal. Ziyan, satu-satunya penerus garis keturunan kerajaan suku naga Void kuno, terbaring membeku di dalam kristal, tubuhnya disegel oleh kekuatan kuno. Jika Xiao Yan gagal, maka seluruh masa depan suku mereka akan runtuh bersama mimpi-mimpi yang tak pernah sempat tumbuh. Kemudian, Xiao Yan berseru lirih, namun dengan tekad yang mengguncang. Api surgawi dalam kuali mendadak bergolak. Naga api ungu menggeliat, mengaum, dan melesat ke arah tubuh Ziyan. Suhu berubah drastis, dan untuk pertama kalinya, sesuatu yang luar biasa terjadi, tetesan emas ungu mulai menetes dari permukaan kristal. Kristal naga Phoenix mulai meleleh. Riuh kecil membuncah dalam keheningan yang tegang. Penatua Zuli mengepalkan tinjunya, lalu perlahan mengendurkannya, harapan mulai bersinar. Hari-hari berlalu, Xiao Yan tetap duduk, tak beranjak sedikit pun. Dokinya mengering 2 kali, namun dia tak menyerah. Dia menolak menggunakan darah esensi, sampai tubuhnya benar-benar tak mampu lagi. Baru kemudian, dia menelan 1 tetes darah naga kuno, dan tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan. Energi yang masuk begitu kuat, seolah badai surgawi sedang menempanya kembali dari nol. Otot-ototnya berdenyut, tulangnya menggeliat, dan dokinya kembali mengalir seperti sungai banjir. Namun Xiao Yan tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Kalau ini jalan yang harus kutempuh, maka aku akan menyempurnakan semuanya, bahkan jika harus membakar hidupku. Minggu demi minggu berlalu, kristal yang menutupi tubuh Ziyan semakin menipis, hingga akhirnya lenyap. Suara napas tercekat, mata melebar, dan hati bergetar, semua menyaksikan kebangkitan lambat dari pewaris kerajaan sejati Magical Beast. Xiao Yan, duduk di sana. Wajahnya pucat, matanya merah darah, namun apinya, baik yang dalam tubuh maupun dalam jiwanya, masih menyala. Dan saat seluruh Pulau Naga Timur mulai merasakan gelombang harapan, langit tiba-tiba bergetar. Sebuah teriakan meledak seperti petir dari kejauhan, "Xiao! Beraninya kalian menerobos wilayah kami!" Zuli mendongak, matanya menyipit, langit bergemuruh, dan awan mulai berputar liar. Musuh telah datang. Pertarungan yang mengguncang, kekuatan Kaisar Do. Langit hitam bergemuruh ketika 2 kekuatan besar bertemu di udara. Di satu sisi, sosok ramping pemuda berpakaian hitam berdiri di atas api berwarna hijau keemasan yang berkobar seperti matahari. Dialah Xiao Yan, sang ahli alkimia muda yang telah mengguncang dunia. Di sisi lain, Xiao Chen, lelaki parubaya dengan tatapan tajam dan kekuatan mengerikan dari seorang Kaisar Do. Aura yang memancar darinya membuat udara di sekitarnya seperti berhenti bergerak. Inilah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang di puncak dunia. Xiao Yan, serahkan api surgawi itu. Bentak Xiao Chen, suaranya seperti guntur yang mengguncang jiwa. Xiao Yan tersenyum tipis, matanya memancarkan cahaya tenang tapi tajam. Kalau bisa, ambillah. Sejurus kemudian, dunia pun berguncang.
Api hijau keemasan dari api jatuh hati menyembur dari tubuh Xiao Yan. Semburan api itu seolah membakar langit. Tapi, Xiao Chen hanya mengangkat tangannya, dan sebuah telapak tangan energi raksasa pun muncul, menghantam api itu tanpa ragu. Benturan dua kekuatan itu memecahkan udara. Gelombang kejutnya menghancurkan puncak-puncak gunung di sekeliling. Tanah retak, awan terbelah. Xiao Yan terguncang, darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi dia tidak gentar. Sebaliknya, senyum samar muncul di wajahnya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih layak menyandang nama Xiao di dunia ini. Dengan teriakan panjang, tubuh Xiao Yan meledak dalam api. 6 nyala api surgawi melilit tubuhnya seperti naga. Di kejauhan, para tetua dan murid-murid dari Paviliun Bintang Jatuh hanya bisa menyaksikan dengan mata membelalak. Bahkan mereka yang telah mencapai kelas Dozong merasa tubuh mereka bergetar hanya karena aura pertarungan itu. Ini adalah benturan antara dua generasi kaisar. Pertarungan berlangsung bagaikan akhir dunia. Xiao Chen menunjukkan kekuatan absolut dari seorang kaisar Dou, menciptakan hujan energi yang tak bisa ditahan oleh siapapun. Tapi Xiao Yan, dia seperti Phoenix muda yang terus bangkit dalam kobaran api. Setiap kali dia terluka, semangatnya malah membara lebih kuat. Di momen krusial, Xiao Yan merentangkan tangannya, 5 api surgawi menyatu membentuk teratai api kehancuran yang berkobar hebat. Suaranya seperti tangisan dunia, meledak ke arah Xiao Chen. Xiao Chen mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak serius. Dia menghimpun kekuatan penuh, menciptakan penghalang energi kaisar. Teratai itu meledak, menghapus warna langit. Getaran ledakannya terdengar ratusan kilometer. Saat debu mereda, kedua sosok tampak terhuyung, Xiao Yan dengan tubuh berlumuran darah, Xiao Chen dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Dan di antara kehancuran itu, Xiao Yan masih berdiri. Mulai hari ini, dunia akan tahu, gumam seorang tetua dari jauh, suaranya penuh getaran, bahwa seorang legenda baru telah lahir. Dentuman energi meledak di langit, mengguncang atmosfer seperti guntur yang terbungkam. Pulau Naga, yang biasanya diselimuti keagungan dan ketenangan, kini menjadi medan riuh penuh gejolak. Namun, di tengah segala kekacauan itu, seorang pemuda duduk dengan tenang di depan kuali besar, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan mata merah darahnya menatap tanpa berkedip ke dalam nyala api. Xiao Yan, seorang pejuang yang telah menantang takdirnya berulang kali, telah mengorbankan sebulan penuh tanpa tidur untuk tugas yang bahkan bisa meruntuhkan Douzun terkuat sekalipun. Di kejauhan, Hei King, dengan rahang mengeras, menyaksikan pemuda itu. Orang ini benar-benar kejam pada dirinya sendiri, gumamnya dengan suara rendah namun penuh penghargaan. Jika dia berhasil, aku bersumpah, aku akan menjadi saudara sumpahnya, bertempur bersamanya melawan dunia. Namun, keheningan mendadak hancur oleh tawa liar yang bergemuruh dari kejauhan, disusul oleh pancaran aura membunuh yang membelah langit. Jadi memang kalian di sini. Sosok berjubah emas tua melayang turun, matanya memancarkan niat jahat yang tak bisa disembunyikan. Siasa, komandan keempat dari pasukan armor naga, telah tiba, dan dia tidak sendiri. Serahkan anak itu, atau Pulau Naga Timur akan tenggelam dalam darah. Gertaknya, saat pasukan bersenjata naga muncul di belakangnya, memenuhi langit. Hei King tidak bergeming. Dengan sekali isyarat, puluhan penjaga dari Pulau Naga Timur keluar dari bayang-bayang. Kau harus melewatiku dulu, serunya, dan dalam sekejap, dua kekuatan besar saling bertabrakan, menghancurkan udara dan memecah ruang. Sementara langit berubah menjadi medan pertempuran, di bawahnya, Xiao Yan tetap diam. Seolah-olah dia telah mengunci jiwanya di dalam kuali. Tidak ada raungan naga, tidak ada ledakan yang mampu menggoyahkan ketenangannya. Namun situasi menjadi semakin buruk. King Yan, tetua dari Pulau Naga Utara, muncul dari kehampaan, menguasai angin hijau yang menyelimuti langit seperti badai. Ketiga Raja Naga telah bersatu. Zuli mencoba bertahan, tapi kekuatan yang datang terlalu besar. Di tengah kekacauan itu, King Yan melayang mendekati Xiao Yan. Bocah, waktu bermainmu selesai, katanya, tangan mengangkat dengan niat membunuh. Namun saat itu, suara dingin seperti petir dari dalam kuali meledak, jika satu helai rambutnya terluka. Kau akan membayar dengan nyawamu. Suara itu, tidak keras. Tapi gaungnya menusuk sampai ke dalam jiwa King Yan. Tangan yang hendak menghantam kepala Xiao Yan mendadak berhenti, tubuhnya menggigil tanpa bisa dikendalikan. Garis keturunan bangsawan, telah bangkit. Sebuah pilar cahaya ungu keemasan melonjak dari kuali, menembus langit dan menghantam tubuh King Yan, membuatnya terlempar seperti daun di tengah badai. Darah menyembur dari mulutnya saat tubuhnya menghantam tanah dengan suara menghentak.
Semua pertempuran berhenti. Mata-mata terbelalak menyaksikan sosok mungil yang kini telah tumbuh menjadi ratu yang agung, bangkit dari dalam kuali. Dia berdiri tegak, rambut ungu panjang mengalir seperti sungai cahaya, mata ungu keemasannya bersinar misterius, menembus kedalaman jiwa siapapun yang menatapnya. Pada punggungnya, sepasang sayap Phoenix surgawi berwarna emas ungu terbentang, menggetarkan udara dengan setiap kepakan. Ziyan, bukan lagi gadis kecil. Dia adalah Kaisar Naga. Salam kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Suara hormat bergema dari langit saat Hei King dan para penjaga Pulau Naga Timur berlutut dalam takzim, hati mereka penuh dengan rasa tunduk dan harapan. Sementara itu, Siasa dan King Yan, meski tercekik oleh tekanan garis keturunan, berusaha menahan diri. Namun tak satu pun dari mereka mampu melawan naluri darah mereka sendiri yang mendorong mereka untuk tunduk. Kami telah melihat Kaisar Naga, akan datang lain waktu. Mereka berbalik dan melarikan diri, tapi tatapan dingin Ziyan membekukan udara. Dalam sekejap, dia telah muncul di samping Xiao Yan, berdiri sebagai pelindungnya yang agung. Cerita ini adalah titik balik besar, ketika kekacauan dipatahkan oleh kebangkitan kekuatan sejati. Sang Kaisar Naga telah bangkit, dan langit tidak akan pernah sama lagi. Dalam lorong cahaya ungu keemasan yang bergolak, kesadaran yang samar terapung seperti nyawa yang terombang-ambing di ambang kematian. Aura dingin menggigit menari-nari, menyatu dan melingkari kesadaran itu, bagaikan roh-roh purba yang enggan melepaskan pengaruh mereka. Namun, seiring waktu berjalan, cahaya itu meredup, dan hawa es yang menyesakkan perlahan menghilang. Dalam keheningan yang mistis, kesadaran itu mulai menggeliat. Sebuah kekuatan baru, asing namun akrab, mulai bangkit dari kedalamannya. Matahari pagi menyusup lembut melalui jendela, memercikkan cahaya keemasan di lantai kamar luas. Di atas tempat tidur, tubuh seorang pria muda tergolek tenang. Tapi tiba-tiba, matanya bergetar, lalu terbuka perlahan dengan tatapan nanar. Xiao Yan telah terbangun. Segalanya terasa seperti mimpi. Ia mengerutkan dahi, mencoba menata kembali kenangan yang berserakan, kristal naga Phoenix, serangan ke Pulau Naga Kuno. Ziyan! Ziyan! Serunya panik. Ia bangkit terlalu cepat, dan tanpa sengaja menghancurkan tempat tidur di bawahnya menjadi debu hanya dengan sentuhan ringan. Matanya terbelalak, menatap telapak tangannya sendiri dengan keterkejutan. Ini, kekuatanku, gumamnya pelan. Di balik kulitnya, terdapat kilauan ungu keemasan seperti logam, membentuk lapisan keras yang misterius. Tubuhnya bukan sekadar lebih kuat, ia telah berevolusi. Saat kebingungan masih menggelayuti pikirannya, pintu kamar berderit terbuka. Penatua Zuli dan Hei King masuk dengan wajah cerah. Teman kecil Xiao Yan, kau akhirnya sadar, kata Zuli sambil tertawa penuh kelegaan. Setelah sedikit basa-basi, Xiao Yan langsung menanyakan hal yang terpenting, Ziyan. Penatua Zuli tersenyum dan berkata, Kaisar Naga telah menang. Setelah mengusir para penyerang, ia kembali untuk menutup diri dan menyerap energi buah asal naga Phoenix. Tapi, dia baik-baik saja. Meskipun sedikit kecewa karena tak dapat bertemu langsung, Xiao Yan merasa lega. Namun perhatian Xiao Yan kembali tertuju pada tubuhnya yang berubah. Zuli pun menjelaskan, Kaisar Naga menyisipkan sebagian kekuatan naga Phoenix ke dalam dirimu dan membangkitkan darah esensi naga kuno dalam tubuhmu. Kini, tubuh fisikmu sekuat Magical Beast Douzun. Penuh rasa ingin tahu, Xiao Yan mengikuti saran Zuli dan mengaktifkan kekuatan itu. Tubuhnya tiba-tiba dilanda rasa sakit luar biasa, seperti digigit ribuan semut. Tapi yang terjadi setelahnya membuat matanya membelalak, sisik naga ungu keemasan muncul dari tubuhnya, membentuk armor kuno naga Phoenix yang megah dan tak tertembus. Sinar dari sisik itu memantulkan cahaya seperti perisai ilahi. Zuli menatapnya dengan kagum. Itu bukan sekadar pakaian sisik naga biasa. Itu adalah armor kuno Phoenix Naga, harta tertinggi suku kami. Hei King menambahkan, dengan armor itu, bahkan pukulan dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls hanya akan meninggalkan luka ringan. Xiao Yan merasakan kekuatan tak terkira berdenyut dari dalam dirinya. Dia meninju udara, dan getaran yang ditinggalkan membelah udara seperti guntur. Luar biasa, gumamnya dengan mata berbinar. Setelah mempelajari cara menyembunyikan dan memanggil armor tersebut, Xiao Yan menanyakan soal King Lin. Zuli menjelaskan, dia tengah berlatih di makam naga kuno. Jiwa ular surgawi berkepala 9 dalam tubuhnya perlahan kami bantu jinakkan. Setelah berhasil, kekuatannya akan meningkat drastis. Xiao Yan hanya bisa tersenyum kecut. Gadis itu akan melompat 4 bintang sekaligus, sementara dia sendiri harus melalui pertempuran berdarah untuk naik 1 tingkat. Tapi dia senang untuknya. Aku akan tetap di Pulau Naga Kuno untuk saat ini. Jika terjadi serangan lagi, aku akan siap, ucap Xiao Yan mantap.
Zuli tertawa puas. Kaisar Naga meninggalkan perintah, perlakukan kau sebagai tamu kehormatan. Bahkan para sesepuh yang telah lama mengasingkan diri akan segera kembali. Pulau ini akan bangkit kembali. Mendengar itu, mata Xiao Yan menyipit. Kekuatan naga void kuno tengah bangkit. Sebuah kekuatan kuno yang telah lama tertidur, kini perlahan mengguncang dunia sekali lagi. Namun, Xiao Yan tak berhenti di situ. Ia menatap Zuli dan bertanya, "Penatua, adakah tempat di dalam ruang kosong, tempat petir berkumpul?" Zuli terdiam sejenak, sebelum mengangguk. Ada, tempat itu disebut Void Lightning Pool, tapi, itu sangat berbahaya. Tatapan Xiao Yan berubah tegas. Justru di sanalah aku harus pergi.